Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta kembali terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai penerus tahta. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Hantrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan yang lainnya mungkin. Ini pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Proses pencarian 21 korban yang masih tertimbun tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah dihentikan sementara. Pencarian korban dihentikan karena saat ini hujan turun yang dapat membahayakan tim SAR karena kontur tanah yang labil. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Namun tak menutup kemungkinan proses pencarian akan tetap dilanjutkan dengan melihat kondisi di lapangan. Sementara itu, pencarian yang berlangsung selama sehari, tim gabungan berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini diduga tersisa 21 warga yang masih tertimbun tanah longsor dan belum dapat dievakuasi. Sementara itu, korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Sebanyak 5 korban luka-luka, baik itu luka patah kaki maupun luka badan lainnya, masih terus mengalami perawatan dan hingga saat ini korban meninggal dunia ditemukan 3 jenazah. Menurut Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rahman, masih ada 21 orang yang diduga tertimbun longsor. Pencarian dilakukan secara manual dan mengutamakan keselamatan. Dari 46 kan total sebenarnya rumah yang terdampak kan ada 16. Ya. Terus kemudian total penghuni jiwanya itu ada 46. 23 sudah dinyatakan selamat, tapi ada 5 yang di rumah sakit. Terus tadi pagi ketemu 1 jam 10, ini masih 20 yang hilang. Jadi rumahnya ada yang terpisah-pisah, ada yang sebelahan tapi juga ada yang terpisah. Pencarian tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan. Karena juga di area situ itu ada sungai kecil yang potensi karena tertutup longsor, jadi airnya itu mengenang. Ini juga membahayakan apabila mungkin lama-kelamaan airnya itu banyak, terus kemudian membawa longsoran lagi juga. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS, tidak ditahan polisi. Menurut penyidik, Roy Suryo CS diperbolehkan pulang karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun, menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipa, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik.
sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Roy Suryo bersama dengan Rizmon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai Roy CS ditetapkan menjadi tersangka kasus ijazah Jokowi, ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2Ji menilai kepolisian tidak berwenang menentukan keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Susno, yang berwenang mengadili dan menyatakan keabsahan suatu ijazah asli atau tidak adalah pengadilan. Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2Ji menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki kejanggalan. Susno menegaskan polisi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian ijazah seseorang, termasuk ijazah milik Jokowi. Menurut ex-Kabareskrim tersebut, lembaga yang berwenang memutuskan keabsahan suatu ijazah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan aparat kepolisian. Memihak yang mana? Polisi katakan kami sudah memeriksa 168 saksi misalnya ya. Setelah memeriksa sekian puluh ahli, tidak bisa. Saksi dan ahli tadi benar apa tidak, mendukung yang mana kesaksian dan keahliannya, yang di sini kan punya saksi dan ahli juga. Roy Suryo CS punya saksi, Roy Suryo CS punya ahli juga. Nah, mana yang benar? Nggak boleh polisi memutus, karena polisi bukan hakim. Ini harus dibawa ke ranah peradilan yang berwenang memutus produk. Ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Nah, yang meragukan bisa Pak Roy Suryo CS menggugat kepada pejabat peradilan TUN bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak sah. Dia ajukan segala macam bukti. Karena dia yang menggugat, dia yang harus membuktikan. Pak Jokowi, di pihak Pak Jokowi ini bersama UGM yang tergugat harus juga menampilkan bukti-bukti. Berupa surat, berupa ahli, berupa elektronik, berupa laborat, dan lain-lain. Silakan. Berbeda tanggapan dengan ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2Ji, Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania mengatakan proses hukum keaslian ijazah harus tetap berjalan di kepolisian. Bang Andi, yang bisa membuktikan ijazah Pak Joko itu asli atau palsu, PT UN, kata Pak Susno 2Ji. Tanggapan Anda, Bang Andi? Ya, kalau bicara PT UN, berarti kan yang berbicara itu adalah lembaga, yaitu UGM-nya. Tapi ini kan PT UN kan ada 90 hari ya untuk daluarsa, 3 bulan gitu loh. Sekarang mau dibawa ke PT UN apa gitu loh, sudah daluarsa itu. Jadi sekarang ini udah benar, udah masuk ke ranah itu, tinggal pembuktian aja di pengadilan. Kalau dari awal dilakukan dengan PT UN, artinya itu adalah
bukan dengan pihak Pak Jokowi, tapi adalah Universitas Gadjah Mada yang institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Tapi ini kan sudah daluarsa, sudah 90 hari, kan batas maksimum 90 hari. Begitu, Davi. Jadi prosesnya tetap harus berjalan di kepolisian begitu ya menurut Anda? Iya dong, harus tetap berjalan untuk itu gitu loh. Biarkanlah, ini kan sudah prosesnya berjalan, sudah ada tersangka ya kan. Tinggal nanti kan pembuktian itu di pengadilan seperti apa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya bisa menyegarkan, tapi bisa juga memberikan sensasi yang sejuk, alami, dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah-hadiah miliaran rupiah. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Kita simak informasi berikut ini. Puluhan orang sudah menang hadiah miliaran Aqua. Kamu juga bisa seperti mereka. Ya, pas lagi saya buka, siang-siang tuh panas. Saya buka, ada kodenya di sampingnya, emang kecil banget, nggak kelihatan ya. Alhamdulillah dah, beneran ya rezeki saya. Beneran ini dari Aqua, Mbak? Iya, Kak. Ini dari pengiriman kode unik di botol Aqua? Bener banget, Kak. Wah. Awalnya nggak percaya ya, sampai terjadi hari ini, akhirnya percaya. Pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget tuh. Nambah pemasukan keluarga.